Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Maulani dengan NIM 1900009045. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 11 bab 5 semester 2 mengenai berbagai kasus yang mengancam integrasi nasional guna untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran PTKN. Daftar isi terdiri dari pokok bahasan. A. Ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi, kedua ancaman di bidang politik, ketiga ancaman di bidang ekonomi, keempat ancaman di bidang sosial budaya, dan yang terakhir ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya yaitu kompetensi inti atau yang biasa kita sebut dengan KI. Yang pertama itu adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar atau biasa kita sebut dengan KD. Yang pertama, mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir yaitu adalah tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat merancang penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan beragam perbedaan yang ada dalam suatu negara sehingga tercipta kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, yaitu pertama, ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Yang kedua, tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Ketiga, hambatan merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Keempat, gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Ancaman dari dalam negeri yang bersifat militer, yang pertama itu bentrok antar warga yang terjadi di suatu daerah. Kedua, berbagai tindakan kriminalitas yang menggunakan kekerasan, tawuran antar pelajar. Ketiga, adanya organisasi atau gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, tindakan anarkis warga negara dalam menyampaikan aspirasinya seperti demonstrasi. Ancaman dari dalam negeri yang bersifat non-militer. Yang pertama itu adalah perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, sistem pengolahan limbah dari suatu perusahaan yang tidak tepat, dan pembalakan ilegal. Kedua, tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan minuman keras. Ancaman dari luar negeri yang bersifat militer. Pertama itu adanya jaringan terorisme internasional. Yang kedua, agresi, penyerangan suatu negara terhadap negara lain,
Sabotasé, ancaman militer yang dilakukan suatu negara untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Spionase, ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengetahui data rahasia militer negara lain. Ancaman dari luar negeri yang bersifat non-militer. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh negara lain di wilayah Indonesia. Yang kedua, jaringan internasional jual beli obat-obatan terlarang. Yang ketiga, penyeludupan baik ke dalam ataupun ke luar negeri. Selanjutnya yaitu adalah ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang ideologi. Merupakan suatu ancaman yang dapat mempengaruhi pemikiran atau pandangan masyarakat terhadap ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Berikut akibat ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang ideologi. Yang pertama itu melemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, yaitu Pancasila, sehingga mengakibatkan perilaku masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya penyelesaiannya memahami lebih dalam tentang arti penting Pancasila sebagai ideologi negara, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, dan yang terakhir meningkatkan ke arah masyarakat dalam menghadapi usaha yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Contoh nyatanya yaitu munculnya gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Konflik ini dipicu oleh adanya perbedaan keinginan antara pemerintahan Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang politik. Merupakan suatu ancaman yang dilakukan oleh sekelompok orang atau kelompok sebagai wujud aspirasi terhadap kebijakan pemerintah seperti melalui demonstrasi dan ancaman dari luar negeri seperti sabotase oleh negara lain dengan tujuan merusak instalasi militer dan objek vital negara. Contoh nyatanya yaitu adalah demo buruh dari berbagai serikat pekerja di depan Istana Negara dan kantor Balai Kota pada tanggal 1 Desember 2014. Upaya penyelesaian pendekatan ke dalam. Yang pertama, penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, dan bebas dari KKN. Kedua, penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya. Ketiga, penguatan kekuatan politik nasional. Upaya penyelesaian pendekatan keluar. Pada lingkup internal dapat dilakukan melalui pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi dalam negeri. Pada lingkup regional, politik dan diplomasi Indonesia diarahkan untuk selalu aktif dan berperan membangun meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Pada lingkup subregional, politik luar negeri dikembangkan untuk berperan dalam penguatan ASEAN melalui hubungan bilateral yang harmonis. Pada lingkup global, politik luar negeri harus berperan secara maksimal dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia sebagai anggota PBB. Ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang ekonomi merupakan suatu ancaman baik datang dari dalam maupun luar negeri yang dapat mengganggu kegiatan perekonomian sosial. Salah satu kasus ancaman yaitu penyeludupan barang-barang dari luar negeri yang mengakibatkan menurunnya pendapatan negara. Upaya penyelesaian dari sisi internal, penciptaan lapangan kerja padat karya, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim yang kondusif, dan dari sisi eksternal, membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi politik dunia. Dan dari sisi militer, mengembangkan pilihan strategis untuk membangun unsur utama dari pertahanan non-militer. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya mencakup pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kebudayaan. Ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang sosial budaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, bergantung pada sumber ancaman tersebut. Ancaman yang berasal dari dalam dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti adanya kesenjangan sosial dan keberagaman suku, agama, serta budaya.
Faktor penyebab ancaman yang berasal dari luar negeri salah satunya adalah pengaruh globalisasi. Berikut akibat ancaman dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, budaya kebarat-baratan yang cenderung konsumtif dan individual. Kedua, sikap individual mengakibatkan lunturnya tegang rasa dan kerjasama antar sesama. Yang terakhir, globalisasi memicu terjadinya kenakalan remaja akibat pergaulan semakin bebas. Upaya penyelesaian. Pertama itu adalah menjaga keseimbangan antara manusia dan alam semesta, manusia dan masyarakat, manusia dan Tuhan. Kedua, kesadaran tentang pentingnya keseimbangan akan melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbineka. Dan yang terakhir adalah ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan. Merupakan suatu ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang dapat mengganggu suatu negara karena menimbulkan rasa tidak aman bagi warga. Hal ini dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh nyata dari luar negeri, yaitu Indonesia dijajah oleh bangsa lain pada masa sebelum Indonesia merdeka. Contoh nyata dari dalam negeri, bentrok antar warga atau antar suku di suatu daerah di Indonesia yang mengakibatkan munculnya sikap individualis dan sukuisme yang menjadi separatisme. Upaya penyelesaiannya menjaga kerukunan antar sesama. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, berperilaku sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.